menghormati. Itulah pejuang Mbah Yai. Sedikit saya terangkan siapakah Mbah Yai Abdul Majid itu. Mbah Yai Abdul Majid adalah putra Mbah Yai Ma'ruf Kedunglo. Pondoknya Kedunglo di daerah Kediri, Kiai yang tertua, pondok tertua. Beliau dulu berguru pada Ki Khalil Bangkalan bersama dengan Kiai Hasyim Asy'ari dari Tebuireng, dengan Kiai Abdul Karim dari Riboyo. Mbah Ma'ruf kondang ahli riyadhah. Dia ilmunya laduni semua, tidak ada dengan belajar. Satu saat Mbah Ma'ruf ingin ilmu laduni. Dia riyadhah di makom-makom. Tidak akan pulang kalau belum ketemu yang mati ini. Ini Mbah Ma'ruf. Hatta ru'ya makbaruh. Akhirnya tanya, kau riyadhah di kubur saya ingin apa? Hai anak muda, saya ingin ngalim tanpa belajar. Dijawab yang mati, tidak ada ngalim tanpa belajar, harus belajar. Mbah Ma'ruf, ya maaf kalau Anda tidak bisa doakan saya pulang. Pindah ke makom yang terakhir ke Bujuk Sangka. Saya belum tahu Bujuk Sangka itu yang mana, saya tahu. Kemudian di Bujuk Sangka dari dia tidak akan pulang kalau belum ditemu yang mati. Ini Mbah Ma'ruf. Hatta ketemu Mbah yang mati. Hai anak muda, mengapa kau datang di kuburku? Saya ingin diberi ilmu laduni, ilmu yang tanpa belajar. Jawabnya, kurang tukonmu. Artinya kurang riyadhahmu. Mbah Ma'ruf putus asa. Saya itu riyadhah tidak pernah makan, tidak pernah tidur kalau belum ketemu. Masih kurang riyadhah. Terus pulang ke pondok pada Kiai Khalil Bangkalan. Kiai Khalil itu masyhur aulia juga, sehingga Mbah Ma'ruf juga diberi ilmu doa laduni dari Khalil. Ya man huwa fi ulumi kain, ya man huwa fi ilmu kan ila akhirih. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulunal fahmi warzuqna fahman nabiyina wa khidhal mursalina wa khidhal sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ila doa laduni kan dipompong betul, insya Allah akan beri laduni ilmu yang tanpa belajar, tanpa membaca, dipani paham, yang wiradu ala qalbi, diturunkan tanpa belajar. Kemudian didawi Mbah Khalil, ditanya kamu dari mana, berbulan-bulan nggak di pondok, diceritakan dengan menangis. Oh jangan putus asa, masih ada ulama besar tadi malam menemui saya, tapi sudah wafat. Siapa? Ki Abu Syamsuddin Batu Ampar. Datanglah ke sana. Tadi malam mengatakan kepada saya, barang siapa yang mau membaca Quran, ya 7 khataman 7 hari, insya Allah saya doakan ijabah. Kalau tidak hasil, tagih saya seperti orang tagih hutang. Berangkat lagi Mbah Ma'ruf ke Batu Ampar. Yang tadi pagi saya ziarah ke sana dengan rombongan anak sepeda 270 orang tadi. Saya mujadah di sana tadi. Dan alhamdulillah beberapa rombongan saya ditemu oleh Mbah Abu Syamsuddin Batu Ampar, ya supaya mujadah nanti malam biar diberi sukses. Nanti saya perintahkan mujadah biar nanti malam ya alhamdulillah diberi sukses, aman dan semua tenang, mudah-mudahan sukses batinnya kita nanti sama-sama dengan sukses lainnya ya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Mbah Ma'ruf datang ke Batang, lihat hari ke-7 belum dapat alamat apa-apa. Kemudian Mbak Lumatur, Mbah, jika nanti saya sampai batas subuh belum dapat euladuni, berarti panjenengan menipu saya. Ada suara tanpa rupa, hai Ma'ruf, kamu harus sabar, tunggu sebentar lagi, kowe akan dapat ilmu laduni. Setelah itu Mbah Ma'ruf tertidur. Saat tertidur, dalam tidur itu bermimpi dunia itu mendung gelap semuanya, matahari tak tampak. Mendung itu berputar-putar, menjatuhkan masuk di lisan Mbah Ma'ruf dan masuk di perutnya semuanya. Alhamdulillah setelah itu Mbah Ma'ruf alim. Setelah pulang dia ingin ngaji ke Mekah. Dia tidak punya sangu, datang lagi ke makam Mbah Abu Syamsuddin Batu Ampar. Saya ingin ke Mekah, ingin ngaji di Mekah. Saya tidak punya sangu, riyadhah. Alhamdulillah pada subuh orang-orang di sekelilingnya bermimpi ketemu Mbah Abu Syamsuddin Batu Ampar. Berilah uang anak yang riyadhah di kuburku, dia akan ngaji ke Mekah, dan kau saya doakan insya Allah kau akan diberi kaya orangnya. Sehingga fakir semua datang memberikan kepada Mbah Ma'ruf uang. Wakilah sampai dipikul uang itu
dari Batu Ampar sampai di Surabaya, di jalan-jalan dicegat orang diberi uang, dan akhirnya membuat rumah di Makkah. Itulah Mbah Ma'ruf, temannya Mbah Hasyim Asy'ari Tebuireng, temannya Mbah Lirboyo Tebuireng, dan itu ayahnya Mbah Ki Abdul Majid yang ngarang akhirnya. Hubungan dengan NU, Mbah Ma'ruf juga pendiri NU pada waktu itu. 17 founding father NU nasional termasuk Mbah Ma'ruf. Kalau di sini semua orang NU masih menuduhkan Wahidiyah sebagai NU, dan bukan, ini adalah isu penyesatan itu. Saya minta pada jangan ada isu penyesatan. Itu justru menyacatkan perjuangan Islam. Sesama Islam masih kurang dewasa itu. Mbah saya ada pendiri NU, Bayu saya ketua IPM Pusat pada itu. Temannya Munjidah ketua wakil Buatim Jombang, anak Ike Wahab. Mungkin yang bicara itu sendiri, kalau perlu diragukan NU-nya juga kalau begitu. Para bapak, para ibu, saya hormati, ajaran Wahidiyah, ajaran tasawuf, ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita pada NU tahu aswaja Ahlul Jamaah, apakah sih doktrin Ahlul Jamaah itu? Apa bedanya dengan Mu'tazilah? Apa bedanya dengan Jabariyah? Ya. Nah, ini saya terangkan supaya masyarakat kita dengar tidak mudah diotak-atik. Ahli Sunnah wal Jamaah itu berkeyakinan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kamu semua, dan apapun yang kau perbuat itu Allah ciptakan. Seperti wayang dengan dalangnya. Pak dalang tidak bisa lepas dari wayang, dan wayang tidak bisa lepas dari dalangnya. Jika dilepas, Adam. Begitu makhluk ini tidak bisa lepas dengan ya iradahnya Allah dan kudrahnya Allah. Jika lepas, Adam. Karena wujudnya makhluk binuri wujudillah wa binuri af'alillah. Wallahu wa ma ta'malun. Coba ini di Quran didirikan. Allahu ta'ala Allah ikut tamal khalaqakum yang menciptakan kamu semua. Wa malan barang ta'maluna yang kau lakukan semua yang dengan Allah. Ini bedanya. Kalau Mu'tazilah tidak, la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini pedoman Mu'tazilah, bahwa kamu tidak akan dirombak nasibmu jika kau tidak merombak dirimu sendiri. Ini dipaham mutlak, sehingga kita ini gerak dengan diri kita sendiri, bukan dengan kudrahnya Allah. Itulah perbedaan paham Ahlus Sunnah Jamaah dan paham Mu'tazilah. Maka jangan dikacaukan masyarakat awam yang tidak paham dengan ajaran Ahlus Sunnah Jamaah. Kemudian dikatakan bahwa hikam itu ajarannya Ibnu Taimiyah. Maaf, ini salah besar itu. Tolong itu kalau mengambil keputusan supaya ditinjau kembali, diluruskan. Kalau enggak nanti dari Wahidiyah kita minta pada Majelis Ulama Pusat untuk mencabut kembali keputusan itu, karena itu jelas merugikan itu. Itu nanti salah jadi akan dituntut semua ulama di Indonesia nanti, terutama ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada jadwal yang kami hormati, Mbah Ma'ruf itu punya Mbah Majid. Mbah Majid yang mentalib sholawat Wahidiyah ini. Yang Mbah Ma'ruf pendiri pondok pesantren Kedunglo, diteruskan oleh Mbah Majid. Dan alhamdulillah setelah Mbah Majid wafat, saya ditunjuk keluarga yang meneruskan pondok pesantren Kedunglo adalah saya. Kemudian Wahidiyah dicipta Mbah Majid disampaikan kepada masyarakat. Tujuannya Wahidiyah berfadilah menjernihkan hati. Semua doa sholawat itu ada asrornya, ada ioninya, macam-macam. Salat nariyah masyhur, sholawat untuk mohon rezeki yang jembar. Atau kamilah mungkin di Madura ini syafashur, siapa membaca nariyah 4444, insya Allah akan dimudahkan rezekinya. Ini di kalangan Ahlus Sunnah Jamaah, khususnya NU di Indonesia, sangat masyhur sholawat nariyah. Dan Mbah Majid dulu sebelum mengarang Wahidiyah mempeng sholawat nariyah, sampai beliau itu keadaan tidur tetap bisa membaca. Yang tidurnya jasadnya saja. Dia berkata saya membaca nariyah, saya tidur tetap membaca. Aku datang, aku tidur, yang datang di kamarku siapa? Aku diberitahu. Yang tidur dan jasadnya, jiwanya tidak tidur, tetap tawajuh kepada Allah SWT. Majid ulama besar,
orang jarang diberi kemampuan sejauh ini. Tidak setiap orang ulama diberi kemampuan sejauh ini. Lantas bagaimana bekerja mengecam Wahidiyah itu? Ya, kredibilitasnya kurang kalau untuk mengecam Wahidiyah. Para bapak, para ibu yang kami hormati, alhamdulillah setelah disampaikan pada masyarakat, semua merasakan hatinya makin tenang. Mudah ingat kepada Allah, mudah merasa dosa berada dia. Di samping itu diberi ajaran lillah dan billah. Lillah yaitu menerapkan dalam hati semua perbuatan kita harus diniati ibadah. Kita sholat ibadah bukan neraka dan surga. Kita bekerja bukan uang tapi ibadah kepada Allah. Kita ke pasar, kita makan, kita minum, kita tidur, kita mengaji, apapun yang kita lakukan yang tidak dilarang oleh Allah dan Rasulnya diniati ibadah. Kita datang di tempat ini harus niat ibadah. Bagi saudara yang belum niat, nanti sekarang niat ibadah. Kalau tidak, kedatangan kita sia-sia. Hanya buang tenaga, buang uang, buang waktu, tidak punya nilai ibadah. Mari kita niat ibadah dengan ikhlas, maka kedatangan kita jadi ibadah.